Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Devia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Sebab dan Akibat Alexei bab 6037. Alexei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, aku mengatakannya, aku tidak bisa menyetujui ini." Sentu Tianyin berkata dengan marah, "Apa yang kamu katakan? Kamu menerima bantuanku dan kamu masih ingin menyangkalnya?" Alexei tersenyum pahit. "Tidak, senior. Kami belum membahasnya. Anda tiba-tiba bergerak. Itu terlalu tergesa-gesa. Anda banyak membantu saya. Saya akan memberi Anda kompensasi dengan hal-hal lain. Saya tidak akan melihat Wan Er lagi. Saya tidak bisa menyetujui permintaan ini." Ji Siking mendengarkan ketika sampai pada Alexei. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan hutang bunga persik di luar dan para tetua dari pihak lain datang untuk menyelesaikan akun. Dia cukup cemburu, tetapi hal semacam ini tidak mengejutkan. Sentu Tianyin sangat marah dan berkata, "Anda hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, maka saya akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Katakan saja, saya bahkan dapat mengambil tindakan untuk Anda dan memecahkan beberapa ancaman yang sulit." Wen Yan, keduanya, Alexei dan Ji Siking bergerak dalam hati mereka. Jika Sentu Tianyin bergerak, itu mungkin bisa menyelesaikan Suan Jiyu. Ji Siking berjalan ke sisi Alexei dan menarik ujung bajunya, tampaknya juga ingin setuju. Alexei berkata dengan tegas, "Senior, Wan Er adalah temanku. Aku tidak bisa membuat kesepakatan dengannya. Tolong kembalilah." Kata-kata ini tegas dan kuat. Jika Alexei bertekad dan tidak akan mengambil Sentu Wan Er sebagai kesepakatan. Sentu Tianyin dan Ji Siking tinggal sebentar. Mereka tidak menyangka Alexei begitu penyayang dan benar. Sentu Tianyin berkata, "Anda benar-benar tidak menginginkan apapun? Di Long Yuan Tianjin Anda ada mereka darah dan darah Suan Jiu. Jika Anda ingin memecahkan tanda darah, itu akan sangat sulit. Sekarang, Anda hanya perlu berjanji, aku, bahwa kamu tidak akan pernah melihat Wan Er lagi. Bagaimana kalau kamu memberitahuku cara membuka segel?" Alexei bahkan tidak memikirkannya dan berkata, "Senior, aku berkata, aku tidak akan membuat kesepakatan dengannya. Wan Er, jika kamu benar-benar tidak ingin kita bertemu lagi, kamu jaga saja Wan Er." Sentu Tianyin mengangguk, memandang Alexei dengan kekaguman dan berkata, "Bagus sekali, sepertinya putriku tidak salah. Itu saja, maka Anda dapat menjaga hubungan teman biasa. Jangan pergi ke kolam setengah langkah." Alexei berkata, "Itu wajar." Sentu Tianyin berkata, "Sangat bagus, di masa depan keluarga Sentu kami mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Jika Anda ingin mematahkan pedang surgawi Long Yuan, Anda harus melakukan dua hal." Alexei terkejut dan berkata, "Dua hal yang mana?" Sentu Tianyin berkata, "Pertama, apakah Anda tahu menara 10 kesengsaraan dewa dan setan? Menara ini awalnya berasal dari dunia makhluk tertinggi yang sangat misterius, tetapi tampaknya telah muncul di luar alam untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Anda harus menemukannya. Dia dan telah mengalami setidaknya 5 bencana." Ekspresi Alexei sangat aneh. Dia benar-benar mendengar menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis lagi, dan dia mendengarnya dari mulut Sentu Tianyin. Jojuan dan Bailian masih terjebak di dalamnya. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke sana. Sekarang dia telah melangkah ke dunia nyata. Kekuatannya tidak seperti dulu. Mungkin dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Sentu Tianyin memperhatikan ekspresi aneh Alexei dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu benar-benar memiliki karma dengannya sebelumnya?" Mata Alexei menyipit. "Mengapa kamu mengalami setidaknya 5 bencana?" Sentu Tianyin tersenyum dingin. "Karena aku pikir bahkan jika Anda memiliki bakat luar biasa, keberuntungan yang tak terkalahkan dan keberuntungan yang tak terkalahkan, dan batas Anda adalah 5 perampokan. Ketika Anda memecahkan 5 perampokan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya maksud. Memiliki nasib baik?" Alexei berpikir sejenak dan berkata, "Apa hal kedua?" Sentu Tianyin melanjutkan, "Ketika Anda telah menyelesaikan hal pertama, jika Anda masih hidup, Anda dapat pergi ke Du Mystic War untuk menemukan dosen Tianju. Dosen Tianju itu dapat membantu Anda memecahkan langkah terakhir segel berdarah Suan Jiu.
memungkinkan Anda untuk benar-benar mengendalikan Long Yuan Tianjian. Mengatakan itu, Sentu Tianyin mengeluarkan peta. Du Sen Tianju, Du Misterius Rel Alam. Alexei terkejut, dia membuka peta dan melihat bahwa lokasi Do Mistik Rel Alam ditandai di peta. Sentu Tianyin mengangguk ringan dan berkata, Du Sen Tianju adalah senjata ilahi 33 hari, salah satu dari 10 Tianju, dan dikenal karena pertempuran dan pembunuhannya yang gagah berani. Ji ini cukup untuk mematahkan kekuatan Xuan Jiu. Tanda darah, Anda sebaiknya menyelesaikan 5 kesengsaraan sesegera mungkin dan pergi ke alam misteri Do, di mana langit tampaknya akan segera berubah. Jika Do Sen Diji diambil oleh orang lain, maka tidak heran saya. Alexei mendengar bahwa ada cara untuk memecahkan tanda darah. Segera, dengan gembira dia berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Sentu Tianyin memberi dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa melakukannya sendiri. Jangan mati sebelum waktunya. Saya berharap dapat melihat Anda di dunia Taishang." Setelah berbicara, sosok Sentu Tianyin berubah menjadi gelembung dan menghilang. Di puncak gunung, hanya Alexei dan Ji Siqing yang tersisa. Alexei cukup bersemangat melihat Ji Siqing berdiri di sampingnya, memikirkan ciuman berapi-api yang baru saja dia cium. Hatinya bergoyang, dia dengan lembut memegang tangan Ji Siqing dan berkata, "Siqing, lalu kita..." Dia ingin melanjutkan hubungan. Ji Siqing mendengus, menepis tangan Alexei dan berkata, "Jangan sentuh aku, pergilah ke wanermu." Alexei tersenyum pahit, mengejar dan memeluk pinggang Ji Siqing dan berkata, "Siqing, jangan." Siqing menggigit bibir merahnya, mendorong Alexei menjauh dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya hari ini, mari kita bicarakan lain kali." Arti dari apa yang dia katakan bahwa dia bersedia menerima Alexei, tapi dia benar-benar kehilangan mood hari ini, jadi dia akan membuat rencana nanti. Kasihan Alexei. Alexei sangat gembira dan berkata, "Iya, ketika saya kembali dari menyelesaikan masalah ini di depan saya, kami akan melanjutkan hubungan kami. Apakah itu Dewa 10 Kesengsaraan dan Menara Iblis atau Dewa Duji, mereka tidak biasa, hal tidak sederhana. Perjalanan ini tentu tidak mudah, tapi Alexei samar-samar merasakan peluang di balik ini yang mengerikan, bahkan terkait dengan terobosannya sendiri dan darah reinkarnasi. Siqing, bawa pil lunas ini ke naga darah dan kamu bisa membantunya mengobatinya." Alexei mengeluarkan pil lunas dan menyerahkannya kepada Ji Siqing. Ji Siqing mengambil pil tulang naga dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu kembali." Sekarang, Dewa Bela Diri Ji pulih, dia juga perlu berkultivasi dan menstabilkan selama periode ini untuk mengendalikan misteri Dewa Bela Diri Ji. Alexei berkata, "Terima kasih, saya akan kembali sesegera mungkin." Dia mencium dahi Ji Siqing, lalu berbalik untuk merobek kekosongan dan pergi ke laut surga yang terkubur. Dalam hati Alexei, dia penuh dengan harapan. Jika itu berjalan dengan baik, dia dapat mematahkan tanda darah Xuan Jiu dan berhasil mengambil alih pedang surgawi Long Yuan. Terlebih lagi ketika dia kembali, apa yang dia lihat adalah naga darah yang telah pulih ke puncaknya dan Ji Siqing yang memegang kembali Ji Dewa Bela Diri. Pada saat ini kesombongan Alexei sangat besar sehingga cukup untuk menekan Xuan Jiu. Di sisi lain, di kuburan di lautan surga, sekarang kekuatan Alexei jauh lebih mudah untuk pergi ke lautan pemakaman. Segera datang ke Shen Yuan. Shen Yuan Taisu telah merasakan kedatangan Alexei dan muncul di pintu sebelumnya. Meskipun dia sudah siap di hatinya, ekspresi Shen Yuan Taisu bergetar setelah melihat Alexei menerobos ke dunia nyata. Alexei di alam asal sangat menakutkan. Dia khawatir itu tidak terbayangkan di alam nyata. Dia mengaku sebagai arogansi dari dunia luar, tetapi sejak bertemu Alexei, kata arogansi lebih seperti ejekan. Shen Yu Tensu mengangkupkan tangannya. "Alexei, lama tidak bertemu. Selamat telah mengambil alih Long Yuan Tianjian." Jelas, saluran berita Shen Yuan terlalu kuat. Terlebih lagi bukan rahasia lagi bahwa Long Yuan Tianjian keluar. Alexei mengangguk, tetapi tidak punya rencana untuk melanjutkan obrolan dan berkata langsung ke intinya. "Bawa aku ke Menara Dewa dan Iblis 10 Kesengsaraan. Kali ini aku ingin mencoba." Shen Yuan Taisu inggih mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Dia tahu peringatannya tidak berguna, terlebih lagi keberadaan Alexei tidak dapat diselamatkan dengan akal sehat.
Segera Alexei datang ke 10 kesengsaraan dewa dan pagoda iblis lagi. Melihat semburan sihir mengalir keluar dari menara raksasa ini, Alexei merasa sedikit rumit. Setelah beberapa hari, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Yuan. Shen Yuan Taisu ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, "Alexei, apakah kamu yakin kali ini? Meskipun kamu telah menerobos ke dunia nyata, menara ini sangat jahat. Terakhir kali kamu mungkin telah membuat pilihan yang tepat, tapi kali ini risiko Anda relatif tinggi." "Baiklah Tuan Shen Yuan, memiliki meramal untuk Anda. Anda lebih banyak nasib buruk daripada nasib baik." Shen Yuan Taisu berpikir bahwa Alexei akan sedikit ragu ketika dia mendengarnya kalimat ini, tapi dia benar-benar salah. Alexei hanya menunjukkan senyum dan berkata dengan ringan, "Saya telah mati berkali-kali dan tidak ada yang mau menerima saya. Diperkirakan mereka tidak akan berani menerima saya kali ini. Aku akan melakukannya itu keluar." Detik berikutnya, sebelum Shen Yuan Taisu bisa bereaksi, Alexei berjalan langsung menuju 10 kesengsaraan dewa dan pagoda iblis. Kali ini itu sangat mudah. Menara 10 kesengsaraan dewa dan setan ini sepertinya menunggunya. Dia membuka pintu secara langsung dan kegelapan yang dalam dan cahaya lilin menjulang lagi. Alexei menarik napas dalam-dalam dan kemudian melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Lilin dinyalakan dan Alexei melihat seorang gadis berbaju putih dengan tangan di belakangnya menunggunya. Alexei yang melangkah ke menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis untuk pertama kalinya untuk membimbingnya, gadis arogan Bai Lian. Bai Lian memunggungi Alexei dan sebuah suara tampak jejak kehangatan terdengar. "Itu benar-benar menerobos. Tentu saja kamu tidak boleh datang. Kekuatanmu belum memenuhi persyaratan. Jika kamu datang, kamu akan mati." Alexei tersenyum ketika dia mendengar kalimat ini, memikirkan kehidupan masa lalu yang Ren Peihan biarkan dia lihat. Semua macam hal dengan Bai Lian tiba-tiba berteriak, "Bai Lian?" Suara ini sangat lembut ketika Alexei melihat keluhan antara dirinya dan Bai Lian. Di kehidupan sebelumnya dia tahu bahwa dia telah kehilangan Bai Lian. Kesempatan dalam hidup ini dia akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Bai Lian ingin terus membujuk Alexei untuk pergi dengan suara dingin, tetapi ketika dia mendengar dua kata itu, tubuhnya yang halus bergetar, mengetahui bahwa matanya memerah dan dua air mata muncul di pipinya. Selama bertahun-tahun dia ingin mendengar panggilan ini lagi. Apakah sekarang disadari secara misterius? Poin kuncinya adalah nada ini bahkan memiliki sedikit emosi dari kehidupan sebelumnya. Bai Lian tiba-tiba berbalik. Mata seperti air itu menatap Alexei dengan erat dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu?" Tangannya pada waktu yang tidak diketahui, kekuatan spiritual sedang berjalan dan teratai putih terbang dengan mantap ke tangan lawan. "Secara kebetulan aku melihat bagian dari ingatan itu, ingatan tentangmu. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku tidak punya pilihan di kehidupan terakhir. Kupikir jika aku memotong sebab dan akibat denganmu, aku bisa menghindari kematianmu. Tapi sekarang sepertinya kamu masih terluka oleh sebab dan akibat. Sekarang aku bisa bertanya, kenapa kamu di sini?" Bai Lian menatap teratai di tangannya dengan linglung. Masa lalu datang seperti akan pasang dan dia baru mengerti sekarang alasan mengapa mantan tuan reinkarnasi meninggalkannya adalah karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Kebencian di masa lalu tampaknya telah benar-benar hilang pada saat ini. Bai Lian datang ke sisi Alexei dan berkata, "Sebenarnya saat itu saya ingin mengundang Anda untuk melihat seseorang. Orang ini adalah ayah saya. Nama asli saya adalah Jiang Jiwili dan ayah saya memiliki status yang istimewa. Jadi lebih baik tidak memberitahu Anda sekarang. Anda tidak bisa. Aku telah jatuh ke tangan Xuan Jiyu saat itu. Adapun mengapa aku terjebak di sini, itu karena aku mendengar bahwa ada orang kuat di puncak menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis yang dapat membalikan waktu dan mengubah segalanya. Tentu saja itu hanya legenda. Aku juga ingin mencoba. Sayang sekali aku gagal. Seperti Zhu Yuan, aku ditekan di sini oleh keabadian. Tapi aku lebih baik dari anak itu. Anak itu telah memberontak melawan aturan, dan saya mematuhi aturan. Selama bertahun-tahun, Dewa 10 kesengsaraan dan pagoda setan bahkan menerima saya, dan saya juga berhasil menjadi pemandu bagi orang luar ke pagoda dewa dan setan 10 kesengsaraan. Saya pikir saya akan melakukannya, tidak pernah melihatmu selamanya.
Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan melangkah ke menara ini. Saat itu, hatiku benar-benar kacau, tetapi untuk beberapa alasan aku masih ingin menghalangimu, dan itulah yang terjadi selanjutnya. Keluhan antara Anda dan saya telah diselesaikan. Saya masih ingin membujuk Anda untuk menyerah. Jika Anda gagal, Anda mungkin seperti saya. Alexia terkejut melihat sekeliling pagoda 10 kesengsaraan dewa dan setan, ragu-ragu untuk beberapa detik dan berkata, apakah tidak ada yang pergi dari sini selama bertahun-tahun? Kamu dan Jujuan, apakah kamu benar-benar yakin bahwa itu akan ditekan di sini oleh kehidupan kekal? Bailian memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Seseorang telah pergi, tapi orang itu tidak bisa diselamatkan dengan akal sehat. Kuncinya adalah kekuatannya jauh melebihi Baijia. Itu tidak setingkat kita. Meski begitu, dia dibiarkan terluka. Mendengar ini, Alexei tertutup awan ranah Baijia. Level ini seharusnya adalah keberadaan di dunia Taishang. Bagaimana mereka bisa memasuki menara para dewa dan iblis dari 10 bencana? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di balik menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis ini? Alexei menjadi semakin ingin tahu tentang menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis. Secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi, bahkan jika harganya mahal dia harus mencobanya. Pada saat ini, Huang Lao yang diam sepanjang waktu berkata, bukan tidak mungkin untuk meninggalkan menara dewa dan setan 10 kesengsaraan ini. Ekspresi Alexei membeku dan dia berkata dengan terkejut, Huang Lao, apakah kamu punya cara? Huang Lao tapi dia menggelengkan kepalanya. Aku belum mencobanya, tapi aku bisa mencobanya. Tapi nak, aku juga menyarankanmu untuk menyerah. Ada beberapa sekte jahat di menara 10 kesengsaraan ini, dewa dan iblis, yang membuatku sangat tidak nyaman. Bahkan jika kamu benar-benar bisa keluar, kamu boleh setengah mati. Aku tidak tahu berapa banyak bencana yang bisa kamu hancurkan. Pergi sekarang. Alexei mengangguk dan berkata, pergi? Huang Lao berhenti berbicara. Alexei memandang Bailian dan berkata, bersiaplah, aku akan mencobanya sekarang. Bailian menatap Alexei selama beberapa detik dan akhirnya hanya bisa mengangguk dan berkata, oke. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli apa dia juga akan melindungi Alexei. Bailian mengulurkan tangannya dan memaksakan setetes esensi darah. Esensi darah melayang di udara dan teratai darah mekar. Teratai darah cerah dan akhirnya sebuah pintu diproyeksikan. Ada 2 kata yang tertulis di pintu sebuah malapetaka. Bailian berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah bencana pertama dan lantai pertama. Alexei mengangguk, bukan omong kosong dan langsung pergi ke pintu. Dia selalu berpikir bahwa tempat dia berdiri sekarang adalah lantai 1. Sekarang sepertinya lantai pertama telah disembunyikan dan hanya Bailian yang bisa membukanya. Ketika tubuh Alexei tidak memasuki pintu, pintu menghilang, mata Bailian sedikit merah dan dia bergumam, saya percaya bahwa Anda dapat membuat keajaiban sekali dan sekarang. Pada saat yang sama, ketika Alexei membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di kuil yang hancur. Ada banyak patung Buddha di kuil yang rusak, baik yang anggun maupun yang mengerikan. Perampokan macam apa ini? Alexei sedikit tidak berdaya melihat sekeliling dan ingin keluar dari kuil yang hancur ini, tetapi menemukan bahwa ada batasan yang sangat kuat di kuil yang hancur. Buat dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mungkinkah lantai pertama sedang dilakukan di kuil yang hancur ini? Cukup konyol. Bailian, apakah kamu di dekatnya? Alexei memikirkan sesuatu dan berkata, namun jawabannya adalah masa tenang yang panjang. Jangan bilang tidak ada petunjuk pada lapisan ini. Jadi kamu harus menyadarinya sendiri atau menghancurkannya sendiri. Sun, Xian Huang tebasan, hancurkan untukku. Sejenak, tapi niat pedang yang begitu kuat tidak menyebabkan kehancuran pada tempat itu. Bahkan tidak ada satupun tanda pedang. Alexei melemparkan untuk sementara waktu. Apakah itu transformasi tubuh jiwa, api Yan Xuan dari roh Tao, atau pedang bencana surgawi? Mereka semua tidak terpengaruh dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Jelas titik kuncinya ada di candi ini. Alexei datang ke Poton di tengah, duduk bersila dan memejamkan mata. Ia langsung masuk ke kondisi kultivasi. Aura kekerasan melonjak di dantian. Niat bela diri Ling Xiao terus-menerus berkumpul.
Langit berbintang Hongmeng memenuhi seluruh kuil. Jika tidak dapat dipatahkan, masalah besar adalah terus berkultivasi di sini. Pada awalnya, Alexei mungkin memiliki rasa takut di hatinya. Ketika terjebak dalam ruang yang begitu kecil, semua orang ingin membebaskan diri. Tapi seberapa kuat hati Dao Alexei, rasa takutnya dengan cepat menghilang. Dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu di sini, seolah-olah hanya 1 hari telah berlalu, dan sepertinya 100 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Alexei melintas dengan nada 6 jalan reinkarnasi. Hati Alexei sangat menakutkan, dia bahkan tidak ingin keluar. Karena lingkungan yang begitu tenang, ia memiliki efek ajaib pada pemahamannya tentang seni bela diri dan keteguhan pikirannya. Adegan pertempuran masa lalu dipulihkan dalam pikirannya. Pertempuran pamungkas antara Long Yuan Sekretariat Alam dan Xuan Jiu. Pertempuran dengan leluhur Konfusianisme. Pertempuran dengan Xuan Yuan Moshi, pertempuran dengan Lin Juelong, dan pertempuran dengan banyak orang. Dalam setiap pertempuran, dia tidak sempurna dan bahkan ada sedikit cacat di hatinya. Jika bukan karena pemakaman reinkarnasi dan banyak kartu hole pada saat itu, dia mungkin telah gagal sejak lama. Alexei melihat kembali hidupnya seperti ini, tetapi ketika dia melihat ke belakang belum lama ini, dia samar-samar menemukan sesuatu dan membuka matanya. Patung Buddha di sekitarnya hancur satu persatu dan ruangannya juga retak. Pada saat yang sama, sebuah pintu muncul. Sudut mulut Alexei membentuk lengkungan dan tampaknya bencana ini telah dihancurkan oleh dirinya sendiri. Adapun mengapa itu rusak, itu harus terkait dengan Tao Xin. Ketika Alexei melangkah ke pintu, dia melihat ekspresi terkejut Bai Lian. Alexei tersenyum. Berapa tahun telah berlalu? Meskipun dia tidak tahu bagaimana waktu di luar, setidaknya beberapa tahun telah berlalu. Namun Bai Lian menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru 3 jam, ini juga orang yang pernah saya lihat untuk menerobos bencana pertama tercepat. Orang yang ada saat itu juga membutuhkan waktu sehari. Kali ini giliran Alexei yang terkejut bahwa hanya 3 jam telah berlalu. Bencana pertama ini bukanlah ilusi, tetapi perjalanan waktu yang nyata. Siapa yang bisa mengubah aturan waktu dengan sewenang-wenang? Apa asal-usul keberadaan di balik menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis? Dia bahkan merasa bahwa itu mungkin dari orang yang sama dengan pemakaman reinkarnasi. Bai Lian, apakah aku di lantai 2 sekarang? Alexei bertanya. Bai Lian menggigit bibir merahnya dengan ringan dan mengangguk. Bencana pertama tidak terlalu rumit, tetapi juga menghentikan banyak orang jenius. Tetapi bencana kedua ini akan sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan adalah kematian. Juga, jangan masuk, percaya siapapun di dalam. Bahkan tidak percaya padaku. Aku tidak yakin apakah aku bisa melihatmu di dalam. Ngomong-ngomong, menara ini sangat jahat, seperti bintang. Ada dunia, dan di dunia ini, benar atau salah, tidak ada orang yang tahu. Alexei mengelurkan tangannya dan menyentuh kepala Bai Lian. Percayalah padaku. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah pintu yang familiar muncul. Alexei tidak lagi memikirkannya dan melangkah langsung ke dalamnya, seolah-olah berjalan di pengadilan yang santai, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali tentang krisis di balik pintu ini. Ketika Alexei membuka matanya, dia menemukan dirinya di tempat lain. Tidak jauh dari sana, sesosok samar muncul, sepertinya teratai putih. Hanya saja, sosok Bai Lian saat ini sedikit redup dan matanya juga kosong. Bai Lian, mata Alexei menyipit dan dia berteriak. Namun, Bai Lian tidak menjawab sama sekali dan bergerak maju seperti mesin. Alexei tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti di belakang Bai Lian. Perampokan kedua ini tampaknya diberkati oleh semacam formasi yang menentang langit. Alexei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kepingan salju yang berterbangan di langit. Ada formasi pembunuhan yang tidak diketahui di bawah kakiku. Sepertinya aku melewatinya dengan tertib dan aman. Alexei dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya dan matanya yang waspada terus melihat sekeliling. Apakah wanita yang barusan benar-benar teratai putih atau hanya fantasiku? Tapi untuk saat ini aku hanya bisa berjalan dengan aman melalui formasi ini dengan mengikuti rotenya. Bersambung. Apakah Alexei dapat menyelesaikan ujian ke-10-nya? Bosku.